Kerajaan Selaparang merupakan salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Konon, pusat kerajaan Selaparang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur saat ini. Meskipun catatan sejarah tentang awal mula berdirinya kerajaan Selaparang sangat minim, namun terdapat sejumlah sumber sejarah yang dapat dijadikan rujukan. Salah satunya adalah kisah yang tercatat di daun lontar atau yang disebut dengan takepan dalam bahasa Sasak Lombok. Disebutkan bahwa berdirinya kerajaan Selaparang tidak bisa dilepaskan dari sejarah masuk dan penyebaran agama Islam di Pulau Lombok beberapa abad silam. Agama Islam pertama kali masuk ke Pulau Lombok dibawa dan disebarkan oleh seorang mubalik dari Baghdad, Irak, bernama Syekh As-Sayyid Nur Rasyid Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana masyarakat Lombok secara turun-temurun mengenal sosoknya dengan nama Gaus Abdur Razak. Tokoh inilah, selain dikenal sebagai penyebar agama Islam di Pulau Lombok, juga dipercaya menurunkan para raja dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Selain Gaus Abdur Razak, sosok lainnya yang diyakini sebagai leluhur raja-raja Lombok adalah Betara Tunggul Nala atau yang lebih dikenal dengan gelar Betara Nala Segara. Betara Nala memiliki seorang putra bernama Denek Mas Putra Pengendeng Segara Katon Rambitan yang bernama asli Sayyid Abdurrahman. Sosok ini dikenal pula dengan nama Wali Nyatuk, seorang mubalik dan waliullah. Di dalam bahasa lokal Sasak, Nyatuk artinya nyata. Wali Nyatuk ini disebut sebagai pendiri kerajaan Kayangan yang merupakan cikal bakal kerajaan Selaparang. Namun, karena ketinggian ilmu tarekat yang dianutnya, Wali Nyatuk memilih untuk mengundurkan diri dari mengurus kerajaan Kayangan dan kemudian menetap di desa Rambitan, Lombok Tengah sebagai penyebar agama Islam di wilayah ini. Dan untuk menyebarkan agama Islam, Wali Nyatuk mengarang kitab Jati Suara, Perembonan, Lampanan Wayang, kitab tasawuf dan juga kitab fikih. Dalam proses menyebarkan agama Islam, salah satu media yang digunakan Wali Nyatuk adalah wayang, sebagaimana yang dilakukan pula oleh Sunan Kalijaga di Pulau Jawa. Tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya sosok ini masuk ke Pulau Lombok, namun pendapat terkuat menyebutkan bahwa ia datang ke Pulau Lombok untuk pertama kalinya sekitar tahun 600-an Hijriah atau abad ke-13 Masehi, yaitu berkisar antara tahun 1201 hingga 1300 Masehi. Gaus Abdur Razak mendarat di Lombok Utara yang disebut dengan Bayan saat ini. Waliullah ini menetap dan berdakwah di Bayan dan kemudian menikah dan memiliki 3 orang anak, yakni Sayyid Umar yang kemudian menjadi datu kerajaan Pujut, Sayyid Amir yang kemudian menjadi datu kerajaan Pejanggi, dan Syarifah Komariah atau yang lebih terkenal dengan sebutan Dewi Anjani. Gaus Abdur Razak menikah lagi dengan seorang putri dari kerajaan Sasak yang melahirkan 2 orang anak bernama Sayyid Zulkarnain yang dikenal juga dengan sebutan Syekh Abdurrahman atau disebut pula dengan Gaus Abdurrahman, dan seorang putri bernama Syarifah Latifah yang dijuluki dengan Dende Rabi'ah. Sayyid Zulkarnain inilah yang kemudian mendirikan kerajaan Selaparang, sekaligus pula sebagai datu atau raja pertama dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani.
Berdasarkan keterangan ini, terdapat dua versi yang berbeda, yakni antara Nala Segara atau Betara Tunggul Nala dan Gaus Abdul Razak yang dipercaya sebagai penyebar agama Islam, menjadi cikal bakal raja-raja Islam Lombok dan pendiri kerajaan Selaparang. Tidakkah keduanya merupakan sosok orang yang sama? Mengingat pada masa dahulu, seorang tokoh seringkali menggunakan nama-nama berbeda di tempat yang berbeda. Kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang tangguh baik di darat maupun di laut. Konon, Laskar Laut Kerajaan Selaparang telah berhasil mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayah tersebut sekitar tahun 1667 hingga 1668 Masehi. Kerajaan Selaparang pun harus merelakan salah satu wilayahnya dikuasai Belanda, yakni Pulau Sumbawa, karena lebih dahulu direbut sebelum terjadinya peperangan laut. Di samping itu, Laskar Laut Kerajaan Selaparang pernah pula mematahkan serangan yang dilancarkan oleh Kerajaan Gel-Gel yang berasal dari Pulau Bali yang menyerang dari arah barat. Selain itu, Kerajaan Selaparang pernah pula dua kali terlibat dalam pertempuran sengit melawan Kerajaan Gel-Gel, yakni sekitar tahun 1616 dan 1624 Masehi. Akan tetapi, pada peperangan tersebut, tentara Kerajaan Gel-Gel dapat dikalahkan. Setelah pertempuran sengit yang terjadi, Kerajaan Selaparang kemudian memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya agak jauh ke pedalaman yang lebih strategis. Berbagai sumber menyebutkan bahwa setelah dipindahkan, Kerajaan Selaparang mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kerajaan Selaparang dapat mengembangkan kekuasaannya hingga ke Sumbawa Barat. Seorang raja muda bernama Sri Dadelanata dilantik dengan gelar Dewa Meraja di Sumbawa Barat, karena saat itu Sumbawa Barat masih termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Selaparang. Kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yakni sekitar tahun 1648 Masehi. Putra mahkota Selaparang bernama Pangeran Pemayaman dengan gelar Pemban Aji Komala dilantik di Sumbawa menjadi Sultan Selaparang yang memerintah seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Sekalipun Kerajaan Selaparang unggul melawan kekuatan Kerajaan Gel-Gel, tetapi pada saat yang bersamaan, suatu kekuatan baru dari bagian barat Pulau Lombok telah muncul pula. Cikal bakal kekuatan baru ini telah ada sejak permulaan abad ke-15 dengan datangnya para imigran petani dari Karangasem, Bali secara bergelombang, dan selanjutnya mendirikan koloni di kawasan kota Mataram sekarang ini. Kekuatan itu kemudian secara berangsur-angsur tumbuh berkembang sehingga menjadi kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Pagutan dan Kerajaan Pagesangan yang berdiri sekitar tahun 1622 Masehi. Kerajaan ini berdiri 5 tahun setelah serangan laut pertama Kerajaan Gel-Gel dari Bali Utara, atau 2 tahun sebelum serangan kedua yang dapat ditumpas oleh pasukan Kerajaan Selaparang. Namun, bahaya yang dinilai menjadi ancaman utama dan akan tetap muncul secara tiba-tiba adalah kekuatan asing, yakni Belanda, yang tentunya sewaktu-waktu dapat melakukan ekspansi militer. Kekuatan dan tetangga dekat diabaikan, karena kerajaan Gel-Gel yang demikian kuat mampu dipatahkan. Oleh sebab itu, sebelum kerajaan yang berdiri di wilayah kekuasaannya di bagian barat ini berdiri, hanya diantisipasi dengan menempatkan laskar kecil di bawah pimpinan Pating Laga Denek Birabangsa. Dalam upaya menghadapi masalah baru yang tumbuh dari bagian barat itu,
yakni Kerajaan Gel-Gel dan Kerajaan Mataram Karangasem. Maka secara tiba-tiba saja, salah seorang tokoh penting di lingkungan pusat kerajaan bernama Arya Banjargetas ditenggarai berselisih paham dengan rajanya, Raja Kerajaan Selaparang, soal posisi pasi perbatasan antara wilayah Kerajaan Selaparang dan Pejanggi. Arya Banjargetas beserta para pengikutnya kemudian memutuskan untuk meninggalkan Selaparang dan bergabung dengan sebuah ekspedisi militer Kerajaan Mataram Karangasem yang pada saat itu sudah berhasil mendarat di Lombok Barat. Kemudian dengan segala taktiknya, Arya Banjargetas menyusun rencana dengan pihak Kerajaan Mataram Karangasem untuk bersama-sama menggempur Kerajaan Selaparang. Pada akhirnya, ekspedisi militer tersebut telah berhasil menaklukkan Kerajaan Selaparang. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1672 Masehi. Sejak saat itu, Kerajaan Karangasem Bali menjadi penguasa di wilayah Pulau Lombok bagian barat dan beberapa wilayah timur dan tengah di bawah kepemimpinan Arya Banjargetas.